Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris, no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Halo teman-teman, jumpa lagi sekarang. Kita sudah sampai di dugaan perampokan pajak yang ke-6, teman-teman ya. Yang ke-6, luar biasa ya. Ini oknumnya oknum dari segala oknum, teman-teman ya. Kalau betul, tadi kan masih dugaan, teman-teman ya. Oke, halo, ketemu lagi dengan Pak Rinto. Apa kabar, Pak? Ya, baik Mas. Semangat Mas. Luar biasa, Pak Rinto. Jadi teman-teman, Pak Rinto ini dari PT Arion adalah gua rasa satu-satunya teman-teman di Indonesia ini sebuah company atau sebuah wajib pajak yang sedang berperkara berani mengungkapkan apa adanya kepada publik teman-teman ya. Ini terlepas dari siapa salah siapa benar loh ya. Ini masih belum tahu siapa salah siapa benar, tetapi keberanian untuk mengungkapkan yang benar, berani mengungkapkan masalah ke publik itu aja sudah sebuah keberanian luar biasa teman-teman ya. Coba kalau kita ajak si oknum, kita bongkar yuk, kita buka-bukaan yuk, mana berani dia. Mana berani teman-teman ya. Terlepas dari benar atau salah gitu ya. Mereka memang punya kebiasaan tertutup ya teman-teman. Punya kebiasaan untuk tidak transparan gitu loh. Punya kebiasaan untuk diam-diam menyelesaikan masalah. Nah, sesuatu yang diam-diam itu tends to corrupt katanya siapa ya. Oke. Oke, Pak Rinto, sekarang kita masuk ke Oke. dugaan perampokan pajak ke-6. Ini kemarin kalau nggak salah mengenai surat pemberitahuan atau apa gitu Pak. Mungkin boleh di-sharing Pak, bagaimana ceritanya? Atau ada share apanya? Ya, saya share dulu Mas. Siap Pak. Wih, banyak sekali. Mas. Oke. Ya, Oke. ini langsung saya mulai Mas ya. Ya Pak. Ya, ini masih ada topik yang ke-6, yaitu surat pemberitahuan adanya penerbitan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan yang diterbitkan setelah penerbitan SPHP. Nah, ini peraturan yang dilanggar yaitu adalah pasal 15 ayat 2 PMK 17 2013, pasal 16 ayat 1 PMK 17 2013 dan pasal 18 PMK 17 tahun 2013. Yang bunyinya ini pasal 15 ayat 2 PMK 17 tahun 2013, yaitu dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling lama 6 bulan yang terhitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Pasal 16 ayat 1-nya berbunyi yaitu jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 2 dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 bulan. Terus pasal 18 PMK 17-nya berbunyi dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 16 atau pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pasal 17, kepala unit pelaksana pemeriksaan harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian secara tertulis kepada wajib pajak. Ini buktinya ini Mas ya, ini SPHP terbit tanggal 10 Mei, ini saya klik. Ini Mas ya, SPHP 10 Mei. ini 10 Mei Oke. SPHP-nya. Nah, ini ditandatangani oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Pak Intelijen dan Agus. Pendidikan, Pak Agus Halo Pak Mulukmal. Agus. Ya, ya, Masih itu Pak Agus ya hari ini ya? ya. Ya, terus ini, ya ini adalah
pada tanggal 20 Juni 2023 tergugat menerbitkan surat pemberitahuan perpanjangan 2 jangka waktu pemeriksaan. Nah, ini adalah suratnya, tanggalnya 19 Juni. Ini seperti ini, Mas. Ini tanggal 19 Juni itu, Mas, setelah SPHP kan 10 Mei. Itu pemberitahuan perpanjangan 2 jangka waktu pemeriksaan. Padahal perpanjangan pertama tidak kami terima, Mas. Seperti itu, Mas Awan. Nah, alasannya adalah diperpanjang selama 1 bulan karena dengan alasan masih dalam proses pembahasan akhir. Jadi pembahasan akhirnya misalkan 10 Mei sampai 19 Juni, Mas. Berapa bulan? 1 bulan lebih. Jadi Nah, 10 Mei itu terbit SPHP. betul. Terus perpanjangan ke-1 hanya dia dan Tuhan yang tahu. Betul, betul. Sampai hari ini nih Pak ya? Oh, hari ini sudah tahu, Mas. Itu yang tanggal 3 April kemarin di episode sebelumnya yang 3 April itu, Mas. Itu kan baru kami ketahui saat persidangan, Mas. Saat diminta oleh majelis hakim. Oh, Seperti jadi itu. ada perpanjangan ke-1 itu ternyata tanggal 3 April. Ya, Oke, terus perpanjangan kedua ini adalah 19 Juni. betul. Cuma yang 3 April tadi kan tidak kami terima, Mas. Saat Oke. persidangan ini baru kami terima gitu, Mas Awan. Oke. Jadi 3 April itu menurut dia ada, tapi menurut dia diberikan nggak kepada wajib pajak? Belum diberikan, Mas. Jadi menurut saya, Mas, jadi dia kenapa kok perpanjangan 2 ini? Mungkin dia udah menyiapkan skenario, Mas, untuk perpanjangan yang pertamanya gitu, Mas. Kenapa kok ditulisnya 2 itu, Mas? Oh, tetapi yang pertama ini dia mengakui bahwa dia tidak memberikan kepada wajib pajak. Waktu di dalam persidangan dia mengakuinya kan ini, Mas, diberikan secara langsung dengan paraf yang diduga bukan tim saya, Mas, yang tanda tangan itu, Mas, yang paraf tadi itu aja. Jadi menurut pemeriksa dia sudah bikin perpanjangan 1 dan sudah kirimkan kepada wajib pajak dan sudah diterima dengan ada bukti paraf. Betul, Mas. Tetapi dia bilang nggak tanggal berapa diberikannya. Oh, tidak, Mas, tidak diberitahukan. Oke, menurut dia, oh kita masih incar Pak, kita masih incar. Menurut dia tanggal 3 April surat dicetak, kapan dia datang ke tempat wajib pajak dan memberikan? Dia datang atau kita ke sana? Menurut mereka itu kita yang sana, Mas, tapi kan tidak ada bukti, Mas. Berarti kita pernah ke sana antara tanggal 4 April, 5 April atau antara sekitar situ ya? Ya, betul, Oh, Mas. kalau gitu dia bisa buktikan dong. Ya, tapi kan ini gini, Mas, ada saat persidangan itu kan mereka kirim bukti yang ini, Mas, yang apa? Perpanjangan tanggal 3 April. Nah, itu Oke. tidak ada paraf, Mas Awan. Nah, yang ada paraf itu di tanggapan atau penjelasan tertulisnya mereka, Mas. Baru itu muncul ada paraf, Mas. Jadi buktinya itu berbeda, Mas. Bukti mereka Jadi itu pun berbeda, Mas. Dalam jadi persidangan, Mas. jadi mereka pernah memberikan sebuah perpanjangan ke-1 yang tidak ada parafnya Betul. dan juga pernah kemudian memberikan perpanjangan 1 juga yang ada parafnya. Betul, Mas. Betul, Mas. Menurut dia itu adalah parafnya salah satu pegawainya PT Arion. Betul, Mas Awan. Tetapi kita tidak merasa itu seperti paraf kita. Betul, Mas. Di, di paraf itu ada tulisan tanggal berapanya nggak? Tidak ada tanggal, tidak ada nama, Mas. Nggak ada tanggal, nggak ada nama. Iya. Pak Agus, Pak Agus. Aduh. Jadi Terus, pertama kita mesti ngincar tanggal 3 April dia kirim, tanggal berapa April kita datang dan memparaf itu kan? betul, Mas. Betul, Mas. Dan kita minta CCTV-nya. Oke, siap, Mas. Simpel kan? Simpel sekali Ya, kan betul ya kami itu nanti datang. biar mereka yang membuktikan, Mas. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, berarti kan diduga itu memang dibuat oleh mereka sendiri. Itu aja, Mas. Oke. Lagi pula kalau orang datang, Pak, harus ada berita acara dong. Ya, betul, Mas. Betul. Seharusnya di hari itu ada berita acara yang mengatakan, pada hari ini wajib pajak datang kepada kami memberikan ini. Ya, betul, Mas. Masih ada berita acara. Betul. Wah, Pak Agus kelewatan nih satu nih berita acara nih, belum dibikin. Ini Mas ya, ini kan perpanjangan yang pertama setelah SPHP, Mas ya. Itu tanggal 19 Juni, Mas ya. Yang kami terima 20 Juni. Terus ini ada lagi, ini Mas, perpanjangan kedua, Mas. Setelah SPHP, maksudnya kedua setelah SPHP. Nah, ini lucunya, Mas, pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Tidak ada ketiganya, Mas. Yang tadi ngomong 2, sekarang tidak ada, Mas, 1-2-nya. Tunggu. Jadi ada perpanjangan 3 April yang tidak tahu diberikan. Perpanjangan kedua 19 Juni. Perpanjangan berikutnya 24 Juli tetapi nggak tahu 3 atau 4 atau 5. Betul, Mas. Oke, yang 19 Juni dulu nih. Yang 19 Juni dikasih nggak ke kita? Gimana, Mas?
Yang Yang tanggal 19 Juni, kalau perpanjangan kedua, resinya dikirim Mas. Kalau yang itu dikirim. yang perpanjangan kedua dia kirim Dikirim Mas, via dikirim. pos. Via pos. Ya Nah, mungkin tanggal 20-nya kan. ini kan ada posnya semua ini Mas. Nah, ini ada posnya Tanggal semua. 20 Juni dia kirim. Nah, ini yang tanggal ini. Nah, Oke. Terus eh, terus tanggal 24 ini Juli. ada posnya Mas yang 19 Juni tadi. Nah, ini 19 Oke. Juni Mas. Nah, Terus tanggal 24 Juli dia bikin lagi, dia kirim juga kah? dikirim Mas, ini ada bukti posnya juga Mas. Tanggal 27 Juni. 27 dia Ya, kirim. nah, Oke. Tapi anyway, tiga-tiganya ini adalah sudah melewati SPHP, begitu konsepnya kan? betul, betul Mas. Malah yang kedua ini malah lucu Mas, yang 24 Juli ini berarti kan sudah seharusnya kalaupun SPHP-nya itu 10 Mei, 2 bulan itu harusnya LHP Mas. 2 bulan sejak 10 Mei harusnya kan 9 Juli Mas. Oke. Ini pun kalau kita anggap SPHP-nya benar, itu pun pembahasan akhirnya sampai LHP itu sudah melewati waktu. Seperti itu Mas Awan. Harusnya 9 Juli itu terakhir mereka kirim LHP Mas. Oh, oke. Waduh, gimana ini ceritanya nih? Tanggal-tanggalnya. Aduh, jadi intinya ada 3 surat perpanjangan ya? Ada 3 surat perpanjangan Mas, benar. Tapi yang diberikan kami hanya 2 sebelum persidangan Mas ya. Yang satu kan saat persidangan baru diberikan. Hmm. Itu catatan pentingnya di situ Mas. Hmm. Oke. Wah, lu luar biasa. Ini pun memperpanjang 2 bulan ini kan tidak ada dalam PMK Mas. Memperpanjang 2 bulan dan 1 bulan tadi tidak ada dalam PMK Mas. Menerbitkan perpanjangan setelah SPHP kan tidak ada Mas. Namanya perpanjangan itu kan saat pengujian, jangka waktu pengujian Mas Awan. Jadi kan di pemeriksaan pajak itu ada 3 tahap, ada jangka waktu pengujian, jangka waktu pembahasan akhir, dan jangka waktu penerbitan. Seperti itu Mas Awan. Tahapannya ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Jadi tanggal 10 Mei SPHP sudah terbit. Kemudian dia perpanjang di Juni dan Juli. Betul, betul Mas. Berarti kan seolah-olah dia mau melakukan pemeriksaan ulang. Betul, betul Mas. Padahal SPHP sudah terbit. Betul, betul Mas. Apakah setelah 24 Juli ada SPHP baru lagi? Tidak ada Loh, Mas. terus ngapain diperpanjang? Nah ini kalau alasannya ini Mas, dengan alasan masih dalam proses pembahasan akhir gitu loh Mas. Oh, dia nggak ngerti nih. Dia kira maksudnya itu mau bikin LHP kali. Oh iya. Oh, dia nggak ngerti nih yang bikin surat nih. Aduh, Pak Agus. Siapa yang tangan? Pak Agus yang tangan. Yang tangan siapa? Pak Agus? Iya, Pak Agus lagi Mas. Aduh, halo Pak Agus. Masih hidup dia Pak hari ini? Masih Mas. Oh, oke. Pak Agus ya, kalau Pak Agus datang ke video ini, silakan telepon saya, kita bisa klarifikasi Pak. Ya, tidak perlu ke pengadilan, klarifikasi aja supaya kita terbuka untuk umum Pak ya. Kalau nunggu pengadilan masih lama Pak. Ya, siap Mas. Oke. Oke Pak, sip. Jadi ini mengenai perpanjangan. Jadi teman-teman buat edukasi ya teman-teman ya, yang namanya perpanjangan pemeriksaan, perpanjangan waktu pemeriksaan itu harus dibikin sebelum SPHP dong, ya kan? Dan harus dikirimkan sebelum jangka waktu berakhirnya 6 bulan tersebut gitu kan? Kali ini kan dia terbitkan setelah melewati 6 bulan, udah gitu setelah SPHP pula. Waduh, makin kacau. Tapi menurut dia kalau nggak salah semua prosedur dia sudah akuin ya, sudah terima ya? Semua prosedur menurut pemeriksa itu ini Mas saat persidangan ngomongnya mesti ini Mas sesuai prosedur. Gitu aja Mas. Jadi kayak kemarin juga nih Pak, kemarin saya sidang nih. Jadi Ya, si tergugat tinggal mengaku aja, kami ini sudah melakukan prosedur dari A sampai Z dia bilang. Sesimpel itu dia ngomong gitu. Untung hakimnya nggak bodoh Pak. Kalau hakimnya bodoh, ya, iya gitu ya. Oke deh, selesai deh. Kamu benar deh gitu ya. Betul Mas. Untung hakim tuh nggak sebodoh-bodoh itu ya. Dia pikir hakim tuh bodoh-bodoh bener gitu loh. Dia tinggal ngomong, kami sudah sesuai prosedur, selesai titik gitu loh. Gila itu orang ya. Tetapi kan itu masih oknum. Diduga ya. Oke, itu Pak ya. Nah, kita spill lagi Pak untuk yang ke berikutnya apa nih Pak nomor 7? Yang nomor 7 ini adalah ini Mas. Nah, ini Mas. Penggugat menerima undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebanyak 2 kali Mas. Jadi tadi undangan perpanjangannya 2 kali setelah SPHP, ini undangan pembahasan akhir
2 kali juga, Mas. Pak Agus, Pak Agus. Oke deh Pak, nanti kita lihat di video berikutnya ya. Kita Ya, bahas lagi siap. Pak. Oke, thank Siap, you Pak siap, Rinto. Mas. Makasih, Mas. Thank you, yuk.